Yang baru masuk ke Nusantara selalu berusaha membangun image buruk terhadap kearifan budaya tradisi dengan cara memberikan contoh-contoh negatif. Pendatang baru menganggap kejawen ajaran kesesatan. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, lancar rezekinya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Triatenov, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya. Bagi yang kangen sama saya, bisa nonton video saya sampai selesai. Kali ini saya akan bercerita tentang kejawen, permata asli Nusantara. Kearifan budaya leluhur yang selalu dicurigai pendatang. Kejawen dalam perkembangan sejarahnya, Nusantara mengalami pasang surut. Hal itu tidak lepas dari adanya benturan-benturan dengan teologi dan budaya asing. Budaya asing ini dari Belanda, Arab, Cina, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Yang paling keras adalah benturan dengan teologi asing, karena kehadiran kepercayaan baru disertai dengan upaya-upaya membangun kesan bahwa budaya leluhur Jawa itu hina, rendah martabatnya. Bahkan kepercayaan lokal disebut sebagai kekafiran, sehingga dipaksakan harus ditinggalkan sekalipun oleh tuannya sendiri. Harus diganti dengan kepercayaan baru yang dianggap paling mulia segalanya. Dengan naifnya, kepercayaan baru merekrut pengikut dengan jaminan kepastian masuk surga. Gerakan tersebut sangat efektif karena dilakukan secara sistematis, mendapat dukungan dari kekuatan politik asing yang tengah bertarung di negeri ini. Selain itu, pendatang baru masuk ke Nusantara selalu berusaha membangun image buruk terhadap kearifan budaya tradisi dengan cara memberikan contoh-contoh negatif. Pendatang baru menganggap kejawen ajaran kesesatan. Tidak berhenti di situ saja, kekuatan ajaran pendatang baru terus mendiskreditkan manusia kejawen dengan cara memanipulasi atau memutar balik sejarah masa lampau. Bukti-bukti kearifan lokal dimusnahkan, sehingga banyak sekali naskah-naskah kuno yang berisi ajaran-ajaran tentang tata krama, kaidah, budi pekerti yang luhur bangsa Jawa, Indonesia kuno sebelum era kewalian datang, kemudian di bumi hanguskan oleh para pendatang baru tersebut. Kosakata Jawa juga mengalami penjajahan. Istilah-istilah Jawa yang dahulu mempunyai makna yang arif, luhur,
bijaksana, kemudian dibelokkan maknanya menurut kepentingan dan perspektif subjektif, disesuaikan dengan kepentingan ajaran pendatang baru yang tidak suka dengan local wisdom. Akibatnya istilah-istilah seperti kejawen, klenik, mistis, tahyul mengalami degradasi makna dan berkonotasi negatif. Istilah-istilah tersebut disamamaknakan dengan dosa dan larangan-larangan dogma agama. Misalnya kemusyrikan, gugon Tuhon, budak setan, menyembah setan, dan seterusnya. Padahal tidak demikian makna aslinya. Sebaliknya, istilah tersebut justru mempunyai arti yang sangat religius. Sebagai berikut. Klenik berarti merupakan pemahaman terhadap suatu kejadian yang dihubungkan dengan hukum sebab akibat yang berkaitan dengan kekuatan gaib, metafisik yang tidak lain bersumber dari zat tertinggi, yakni Tuhan yang Maha Suci. Di dalam agama manapun unsur klenik ini selalu ada. Mistis adalah ruang atau wilayah gaib yang dapat dirambah dan dipahami manusia sebagai upayanya untuk memahami Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam agama Islam, ruang mistik untuk memahami sejatinya Tuhan dikenal dengan istilah tasawuf. Tahyul adalah kepercayaan akan hal-hal yang gaib yang berhubungan dengan makhluk gaib ciptaan Tuhan. Manusia Jawa sangat mempercayai adanya kekuatan gaib yang dipahaminya sebagai wujud dari kebesaran Tuhan Sang Maha Pencipta. Kepercayaan kepada yang gaib ini juga terdapat di dalam rukun Islam. Tradisi. Dalam tradisi Jawa, seseorang dapat mewujudkan doa dalam bentuk lambang atau simbol. Lambang dan simbol dilengkapi dengan sarana ubo rampe sebagai pelengkap kesempurnaan dalam berdoa. Lambang dan simbol juga mengartikan secara kias bahasa alam yang dipercaya manusia Jawa sebagai bentuk isyarat akan kehendak Tuhan. Manusia Jawa akan merasa lebih dekat dengan Tuhan jika doanya tidak sekedar diucapkan di mulut saja, melainkan dengan diwujudkan dalam bentuk tumpeng, sesaji, dan sebagainya sebagai simbol kemanunggalan tekad bulat. Maka manusia kejawen dalam berdoa melibatkan 4 unsur tekad bulat, yakni hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Upacara-upacara tradisional sebagai bentuk kepedulian pada lingkungannya, baik kepada lingkungan masyarakat manusia maupun masyarakat gaib yang hidup berdampingan, agar selaras dan harmonis dalam menyembah kepada Tuhan.
Bagi manusia kejawen, setiap rasa syukur dan doa harus diwujudkan dalam bentuk tindakan yang real, ikhtiar, sebagai bentuk ketabahan dan kebulatan tekad yang diyakini dapat membuat doa terkabul. Kejawen berisi kaidah moral dan budi pekerti luhur serta memuat tata cara manusia dalam melakukan penyembahan tertinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi setelah abad 15, Majapahit runtuh oleh serbuan anaknya sendiri dengan cara serampangan dan subjektif, jauh dari kearifan dan budi pekerti yang luhur. Ajaran pendatang baru menganggap ajaran kejawen sebagai biangnya kemusyrikan, kesesatan, kebobrokan moral, dan kekafiran, maka harus dimusnahkan. Ironisnya, manusia Jawa yang sudah kejawan ilang jawane justru mempunyai andil besar dalam upaya cultural assassination ini. Mereka lupa bahwa nilai budaya asli nenek moyang mereka itulah yang pernah membawa bumi Nusantara ini menggapai masa kejayaannya di era Majapahit hingga berlangsung selama 5 generasi penerus tahta kerajaan. Ya, begitulah memang adanya dan kenyataannya yang ada di masyarakat dan di negeri Nusantara Indonesia ini seperti itu. Bagi teman-teman Triatenov yang menyukai video Triatenov, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga video saya bermanfaat. Salam misteri dua dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.